tunggu dulu, jangan diberi pupuk mungkin 2 bulan sampai 3 bulan. Setelah nanti pohon alpokat teman-teman itu beradaptasi dengan lingkungan, baru diberi pupuk sebanyak 1 genggam rutin selama 1 tahun. Dan dilihat dari perkembangan pohon alpokat, ketika sudah besar beri lebih banyak ya, bisa ditambahkan setengah genggam ataupun 2 genggam. Terus untuk pemberian pupuk kandang, teman-teman bisa dilakukan dengan cara dibendam ataupun ditabur di area batang pohon alpokat selama 6 bulan sekali. Karena pupuk Ponska sama pupuk NPK itu beda teman-teman ya. Karena kemarin kita nyoba di pohon melon teman-teman, kita menggunakan pupuk NPK 16 Mutiara dan pupuk NPK yang murah itu sampai aplikasinya itu lebih irit dan NPK Mutiara daripada NPK yang murah teman-teman ya. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan channel Kampung Wisata Menggoran. Pada kesempatan siang hari ini kami akan berbagi bagaimana cara merawat pohon alpokat dari setelah kita tanam sampai nanti pohon alpokat ini umur 3 tahun. Kita berbagi pengalaman kita selama kita budidaya pohon alpokat di kebun kami selama kami lakukan 3 tahun. Kita lakukan perawatan dari tahun pertama, tahun ketiga, alhamdulillah di tahun ketiga alpokat yang kita tanam di Kampung Wisata Menggoran ini sudah berbuah teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini bagi teman-teman yang nanti pengen berbudidaya pohon alpokat skala rumahan, skala tabu lampot ataupun skala kebun seperti ini ya, nanti kita sifatnya hanya berbagi teman-teman selama kita 3 tahun ini merawat pohon alpokat ya. Mungkin agak mendekat ya kamera ya, kita akan perlihatkan dulu pohon-pohon alpokat yang kita tanam umur 3 tahun sudah mulai berbuah ya ini teman-teman. Ini umur 3 tahun pohon alpokat yang kita rawat, kita tanam di Kampung Wisata Menggoran sudah mulai berbuah ya teman-teman. Lah ketika teman-teman mau menanam pohon alpokat itu rawatlah tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ketiga ya teman-teman. Karena pengalaman kami merawat pohon alpokat, tahun pertama kita beri pupuk NPK 1616, beri pupuk kandang, semprot menggunakan insektisida fungisida ditambah pupuk daun dan perekat. Ini tahun pertama akan kelihatan pohon alpokat ini subur dan sehat setelah tahun kedua. Begitu juga tahun kedua rawat dengan cara diberi pupuk NPK 1616, beri pupuk kandang, penggemburan, penyiraman saat musim kemarau, dan pembuangan air saat musim penghujan. Ini akan menentukan tahun kedua kesuksesan kita di dalam budidaya pohon alpokat pada tahun ketiga ya. Nanti untuk tahun ketiga, tahun selanjutnya kita bagaimana cara kita merawat pohon alpokat. Tentu dalam perawatan pohon alpokat kita harus melakukan pruning, potes ataupun potong pucuk teman-teman. Kita kemarin melakukan potong pucuk pada pohon alpokat. Ini contoh ya teman-teman. Ini contoh dari pohon alpokat yang kita lakukan potong pucuk pada umur 3 tahun. Setelah pohon alpokat ini kita potong pada umur 3 tahun, nanti pertumbuhan pohon alpokat ini akan berhenti sebentar dan mungkin 3 bulan sampai setengah tahun akan kelihatan pohon alpokat dari batangnya. Ini akan cepat besar ya teman-teman. Nah sekali lagi sebelum kita berbagi bagaimana cara memupuk pohon alpokat dari tahun pertama setelah tanam umur 3 tahun teman-teman, langsung saja kita praktek bagaimana cara memberi pupuk pada pohon alpokat ketika pohon alpokat kita setelah tanam ya teman-teman. Nah langsung saja nih teman-teman, kita yang di sini ya ini umur 3 tahun. Kalau kelihatannya emang pohon alpokat ini karakternya saya lihat ada beberapa pohon alpokat yang sejenis ini 3 atau 4 teman-teman. Ini pertumbuhannya atau pohonnya tidak begitu besar. Berbeda dengan alpokat peluang, alpokat kendil itu umur 3 tahun pohon alpokatnya sudah besar ya. Nah yang ini umur 3 tahun ya. Umur 3 tahun kita lakukan pemberian pupuk ini 3 bulan sekali teman-teman, untuk pemberian pupuk NPK 1616, dan pupuk kandang kita lakukan tiap 6 bulan sekali sebanyak 1 karung ya. Ini yang umur 3 tahun kita beri pupuk NPK ataupun pupuk Ponska sebanyak 1 kilo ya.
Kalau yang ini teman-teman, ini jenis alpukat kendil umur 1 tahun ya. Karena ini sudah mulai besar, ini bisa diberi pupuk NPK sebanyak 2 genggam ataupun 3 genggam. Karena saya lihat untuk pertumbuhan pohon alpukat ini sudah mulai besar dan sudah mulai subur teman-teman. Nah, kita akan pohon alpukat 4 bulan atau 5 bulan teman-teman. Nah ini teman-teman, ini contoh dari alpukat peluang, umur kalau nggak salah 4 bulan, 3 bulan ya. Kita beri pupuk baru 2 kali ataupun 1 kali teman-teman ya. Ketika teman-teman merawat pohon alpukat, ini harus dilakukan perawatan pemupukan, penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida, pupuk daun ditambah dengan perekat itu 15 hari sekali. Pupuk kandang tetap kita lakukan setiap 6 bulan sekali ya. Nanti pemupukan itu dilihat dari pertumbuhan pohon alpukat ya. Karena ini baru berumur 4 bulan, akan kita beri pupuk Ponska ya. Mungkin karena pupuk Ponska sama pupuk NPK itu beda teman-teman ya. Karena kemarin kita nyoba di pohon melon teman-teman, kita menggunakan pupuk NPK 1616 Mutiara dan pupuk NPK yang murah itu sampai aplikasinya itu lebih irit yang NPK Mutiara daripada NPK yang murah teman-teman ya. Nah, kita beri 2 genggam ya, karena ini Ponska teman-teman ya. Kalau pupuk NPK yang Mutiara kita beri 1 genggam ya. Seperti ini pembukaannya teman-teman. Ini sekaligus kita beri pupuk setiap 1 bulan sekali selama umur 2 tahun. Setelah umur 2 tahun kita beri pupuk NPK Ponska atau pupuk NPK 3 bulan sekali ya. Ini yang diberi pupuk sebanyak 2 genggam ya, yang umur 3 bulan ya. Nah kalau yang umur 1 tahun, nah ini karena sudah kelihatan besar ya, kita akan beri 3 genggam teman-teman. Seperti ini ya. Ini insya Allah ya, karena musim hujan ya, ini kita nggak usah disiram ya. Nanti ketika ada air hujan akan mencair sendiri ya. Kita akan perlihatkan yang umur di bawah 1 tahun teman-teman. Yang tadi umur 3 bulan atau 4 bulan, yang ini umur 1 tahun. Yang ini kita lihat juga umur yang 1 tahun, tapi pertumbuhannya kurang begitu subur ya, karena mungkin di sebelah ini ada pohon-pohon besar teman-teman. Nah, sebelum dipupuk sebaiknya rumput-rumput ini kita cabut dulu teman-teman. Kemarin sudah kita lakukan pemotongan rumput ya. Nah nanti setelah ini baru kita beri pupuk NPK Ponska atau pupuk NPK 1616 teman-teman. Ini beri 2 genggam karena pohonnya masih kecil ya. Nah, karena yang ini kita pemberiannya setiap 3 bulan, kita sudah beri sekitar 1,5 bulan yang lalu ya. Kita tunggu nanti mungkin bulan Februari akhir akan kita beri pupuk sekitar mungkin setengah kilo teman-teman. Nah sebelum saya akhiri untuk video ini ya teman-teman, saya ulangi lagi ya bagi teman-teman ketika mau menanam pohon alpukat ya, buatlah cari bibit yang berkualitas, yang benar-benar entresnya itu sudah berbuah ya. Setelah nanti teman-teman mau nanam ya, untuk media tanam itu gunakan sekam, pupuk kandang, NPK dan furadan. Dibuat lubang ya, nanti lubang itu melihat dari bibit teman-teman yang kalian beli. Bisa beli bibit planter bag ataupun bibit polybag ya. Terus nanti setelah tahun pertama setelah tanam, teman-teman tunggu dulu, jangan diberi pupuk mungkin 2 bulan sampai 3 bulan. Setelah nanti pohon alpukat teman-teman itu beradaptasi dengan lingkungan, baru diberi pupuk sebanyak 1 genggam rutin selama 1 tahun. Dan dilihat dari perkembangan pohon alpukat, ketika sudah besar beri lebih banyak ya, bisa ditambahkan setengah genggam ataupun 2 genggam. Terus untuk pemberian pupuk kandang teman-teman bisa dilakukan dengan cara dibendam ataupun ditabur di area batang pohon alpukat selama 6 bulan sekali.
Untuk perawatan pencegahan dari hama, saya lakukan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida ditambah perkat dan pupuk daun itu selama 15 hari sekali. Lakukan penyiraman saat musim kemarau dan pembuangan air saat musim penghujan. Lakukan pruning, pangkas, potes ya, itu bisa dilakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya untuk yang pruning ya. Tapi kalau untuk potong pucuk itu melihat dari pohon alpokat yang kalian tanam. Lakukan penggemburan minimal 1 tahun 2 kali ya. Saya lakukan untuk penggemburan di pohon alpokat di Kampung Wisata Mengguran ini setahun 2 kali. Insya Allah jika teman-teman mengikuti apa yang saya ajarkan, ketika teman-teman menanam pohon alpokat, insya Allah umur 3 tahun bisa berbuah ya. Nanti apabila video ini ada kekurangan atau kelebihan ya, nanti teman-teman bisa koreksi di kolom komentar ya. Semoga apa yang saya bagikan bagaimana cara merawat pohon alpokat dari tahun pertama sampai tahun ketiga yang sudah berbuah seperti ini bermanfaat bagi kita semua ya. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.